Halo teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Teman-teman, tahu nggak sih kalau Indonesia itu merupakan negara dengan keberagaman ekosistem terkaya di dunia? Jelas, ini merupakan anugerah untuk kita semua. Tapi, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi ini jelas mengancam kehidupan. Maka dari itu, kita sebagai putra-putri terbaik bangsa perlu untuk menemukan sebuah solusi. Perkenalkan, kami dari tim PKMGT FEB UI, saya Adisti Maharani bersama teman saya Rionanda Dharmaputra dan Tarisa Yuliana akan mempresentasikan gagasan kami dengan judul Tabungan Indonesia Hijau, Solusi Krisis Lingkungan di Indonesia. Sumber emisi karbon yang dihasilkan Indonesia berasal dari deforestasi dan kebakaran hutan, serta pembakaran bahan bakar fosil. Indonesia kehilangan hutan sekitar 1,4 juta hektar setiap tahunnya. Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% pada tahun 2030. Nah, komitmen ini tidak akan tercapai jika tingkat kerusakan hutan dan emisi gas rumah kaca masih terus berlangsung. Adanya tabungan Indonesia Hijau ini diharapkan mampu memberi dampak positif tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi ekonomi. Nah, apa sih tabungan Indonesia Hijau itu? Secara singkatnya, tabungan Indonesia Hijau itu merupakan solusi pendanaan proyek atau instrumen investasi hijau, di mana nantinya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Keuangan memberikan sertifikasi serta memberikan insentif berupa pemotongan dan kredit pajak kepada proyek atau instrumen investasi hijau, teman-teman. Nah, tadi kawan saya Adisti sudah berbicara soal pendanaan, yaitu Tabungan Indonesia Hijau sebagai program pendanaan. Tetapi sebenarnya berapa sih dana yang dibutuhkan Indonesia untuk menyelamatkan lingkungannya? Atau dengan kata lain, berapa sih kontribusi yang harus teman-teman berikan agar lingkungan kita bisa terselamatkan? Ternyata menurut keterangan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, beliau menyatakan bahwa dana kebutuhan penyelamatan lingkungan Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 adalah 1.065 triliun. Sekarang ini ada 4 tahun. Coba kita bagi ke dalam basis per annum atau per tahunnya. Maka dari itu Indonesia perlu 266,25 triliun. Lantas, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia ini memiliki 183,36 juta jiwa penduduk berusia produktif, loh teman-teman. Artinya ada 183 juta orang yang berusia 15 sampai 64 tahun. Nah, setiap orang dari 180-an juta orang itu bisa menabung setiap tahunnya sebesar Rp1.452.061 untuk menyelamatkan lingkungan. Mungkin kesannya angka ini besar ya teman-teman. Akan tetapi kalau kita bagi ke dalam basis per hari, ternyata itu hanya memakan 4.000 saja. 4.000 saja sehari untuk menyelamatkan lingkungan hidup Indonesia. Sebenarnya pemerintah kita juga tidak tinggal diam loh terhadap masalah ini. Sudah ada 3 solusi terdahulu diterapkan. Yang pertama adalah merancang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK sebagai kerangka besar penyelamatan lingkungan Indonesia. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara khusus juga telah meluncurkan sebuah program yang dinamakan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, REDD, RED, yang diterapkan lewat 3 peraturan Menteri Kehutanan. Terlebih lagi, yang sudah mulai terkini teman-teman, Kementerian Keuangan juga sudah membuat sebuah Badan Layanan Umum atau BLU untuk mengelola dana mitigasi perubahan iklim. Namun sayangnya, ketiga solusi terdahulu ini belum terlalu berhasil dalam memberikan dampak terhadap upaya penyelamatan lingkungan Indonesia. Lantas solusi apa saja yang kami tawarkan dalam Tabungan Indonesia Hijau ini? Mari kita simak. Jadi ada 3 solusi utama yang kami tawarkan.
Yang pertama adalah membuat tabungan Indonesia Hijau sebagai Nest Egg Account dana penyelamatan lingkungan dari masyarakat. Lantas untuk memunculkan sebuah rasa kepercayaan atau a sense of confidence, kami juga menyarankan untuk mengeluarkan sertifikat ramah lingkungan SRL sebagai bukti legalitas, bukti keabsahan hukum dari proyek dan instrumen hijau. Selain itu, pemupukan dana tersebut juga diberikan insentif. Insentifnya berupa pemotongan PPh 23 menjadi 10% untuk tabungan Indonesia Hijau, serta pemberian kredit pajak 30% bagi biaya investasi proyek hijau. Sehingga ada insentif bagi kedua sisi perekonomian, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran untuk ikut dalam upaya penyelamatan lingkungan. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa solusi yang kita tawarkan, kemudian kita akan mengetahui siapa saja kontributor yang akan kita libatkan dalam program ini. Yang pertama, kita ada 4 kontributor utama. Yang pertama adalah pemerintah. Nah, pemerintah terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perancang dari kebijakan ini. Selanjutnya, yang kedua adalah DPR RI sebagai lembaga legislatif yang bekerjasama dengan pemerintah untuk memformulasikan kebijakan ini. Nah, yang ketiga ada LSM Lingkungan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan sebagai evaluator dari kebijakan ini. Selanjutnya, yang keempat adalah Himbara atau Himpunan Bank Negara. Himpunan Bank Negara ini di bawah naungan dari Kementerian BUMN, di mana sebagai promotor dari kebijakan ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih, apa sih langkah strategis yang akan kita lakukan untuk mengimplementasikan dari solusi yang kita tawarkan. Nah, ada 3 langkah strategis, yaitu langkah pertama, merancang bentuk konkret program tabungan Indonesia Hijau bersama pemerintah dan DPR RI, di mana pemerintah bersama DPR akan mengkonkretkan untuk dilaksanakan dari program ini. Yang langkah kedua, yaitu mengimplementasikan program tabungan Indonesia Hijau di masyarakat melalui Himbara, di mana Himpunan Bank Negara menjadi ujung tombak dari promosi program ini kepada masyarakat. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan press release berupa webinar yang akan diisi oleh pakar keuangan dan NGO atau LSM Lingkungan. Selanjutnya juga ada OJK dan BEI, Bursa Efek Indonesia, sebagai edukator dari program ini kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah langkah ketiga, yaitu mengawasi pelaksanaan program tabungan Indonesia Hijau secara berkala dan objektif bersama NGO, di mana hasil evaluasi akan diserahkan kepada masyarakat melalui bukti mengenai kebermanfaatan sosial lingkungan dari program ini. Maka dari itu, kesimpulan dari apa yang kami sudah paparkan tadi ada 3 poin. Poin yang pertama adalah tabungan Indonesia Hijau adalah penampung dana masyarakat untuk penyelamatan lingkungan hidup, di mana setiap penduduk usia produktif hanya perlu menabung Rp4.000. Rp4.000 saja untuk berikut berkontribusi dalam menyelamatkan lingkungan Indonesia. Nah, akumulasi dari dana tersebut didukung pula oleh insentif dari pemerintah berupa pemotongan pajak atas bunga dan kredit pajak bagi investasi hijau. Nah, kemudian yang terakhir nih, penting banget. Mewujudkan program ini memerlukan peran berbagai pihak, khususnya pemerintah, agar dapat memberikan dampak sosial dan keuntungan. Nah, tidak lupa yang terakhir kita juga membawa tagline, yaitu uangku, lestari alamku. Nah, cukup sekian presentasi dari PKMGT FEB-UI. Maaf jika kami ada salah-salah kata maupun perbuatan selama presentasi kali ini. Dan sebagai akhir kata, terima kasih.